jin, anak buahnya antek-anteknya banyak, antek-anteknya nyebar sono bikin penyakit. Jadi seolah ntar minta tolong ke sini diarahkan sembuh gitu. Putarannya itu doang sebenarnya. Di daerah mana, Bu? Zaman dulu. Zaman dulu. Tai burung perkutut aja nih. Iya. Diginiin doang nih, begini sembuh. Iyalah dulu belum ada pizza, Saya itu. belum ada HP. Ibu sini, Bu. Emang bener cuman. Ini sekarang rasanya gimana? Geser. Sini ambil. Saya sih agak kurang dikit. Bukan Jangan pakai dikit, rasanya gimana? Sini, Bu, sini. Ini biar kelihatan. Jadi kan tadi perasaan nyesek, nggak nyaman, gitu. Pikiran nggak semrawut, kayak dendam, marah, nggak karuan, nggak terarah. Gitu. Ya dendam marah lah Pak, Nah, gimana? ini plong. Jadi yang saya tanyakan sekarang rasanya gimana, itu. Ada rasa jengal-jengal di hati gitu. Jengal-jengal. Bahasa mana, Bu? Jengal-jengal siapa? aku anak sing hati kurang. Apa sih jengal-jengal? Nyala apa? Nyala. Hatinya tuh Kayak masih belum belum terima. Bergejolak. Ini bergejolak. Ah. Kesel gitu loh. Ini sampean aslinya begini udah. Gimana Pak? Aslinya sampeannya begini. Oh asli Nek. Iya. Udah, plong. Jadi apa cerita itu udah terbawa koyak semuanya. Aslinya begini. Udah keluhan-keluhan apa udah nggak Ini udah dirasa kosong lagi, semua ya kosong. Pak. Keluhan-keluhan apa udah nggak ada. Cara untuk memulihkan sampai nggak usah tempat-tempat begitu pulung orang pintar entah itu haji atau ustadz, nyatanya prakteknya rata-rata orang cuma dikasih air, apa tahu bacanya apa gitu. Rata-rata orang baca ayat bagus akhirnya nyambat. Yang padanya itu jin nempat di wadah manusia yang minta tolong gitu doang. Pak tapi ntar saya nggak bisa ngurutin anak kecil lagi dong Pak. Ngurutin anak kecil. Yang ngurutin kan ngurutin. Nurut aja, Bu. Ngurutin sambil sholawatan dalam hati niat Oh, Ibu gitu. biar sembuh sehat gitu. Semen biar tadi pengen misalnya pengen pulih lagi nih bingung. Tapi kadang kasihan lihat anak kecil tuh yang badannya kayak biting gitu. Nggak ada udah. Nggak ada. Udah nggak bisa. Nggak ada anak kecil yang benar-benar biting apa panas ya udah nggak ada. Sumbernya tadi saya jelasin. Biangnya nempat di sampean, antek-anteknya nyebar ke sono gitu loh. Jadi Orang lain masa iya, Itu prakteknya jin itu memang praktek jin seperti itu. Licik. Biangnya nempat di sampean, antek-anteknya anak buahnya prajurit yang barak mana nyebar. Makanya ngarahnya ke sampean. Maksudnya antek-antek itu ngasih penyakit ntar Robot sama Piko jadi biar Sembuh. percaya, Iya. Piko bisa Iya, sembuh. Nah, cerdas Ibu. Itu kayak ibarat kata saya satu contoh, saya terkenal bengis, ya kan, bengis, kejem tapi baik hati. Karena apa? Kebengisan kan sifat saya. Tapi saya punya anak buah yang mereka tidak tahu, sebarin. Enggak. Wah, orangnya ke sono baik, kalau ke sono kasih duit, bahasanya gitu. Itu sebenarnya itu rekayasa permainan, lingkaran-lingkaran iblis, lingkaran jin seperti itu. Terkecuali punya kemampuan belajar, ada gurunya. Ibu paham nggak? Paham kan? Orang punya ilmu, ndak ada gurunya, di area yang tanggung jawab siapa? Saya nggak pernah belajar. Lah iya. Maksudnya Mas Yanto itu yang mencontohkan, Mas Yanto. Nggak pernah Pak. Orang Lah iya. punya kebiasaan Jangan yang bangga. bisa dipakai itu ibaratnya dipakainya bagus itu kalau belajar berguru ada gurunya. Lah Ibu bisa punya kemampuan ngobatin orang segala macam tanpa Ibu belajar. Bismillahirrahmanirrahim doang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim juga semua orang bisa, Bu. Ih beneran Beda saya cuma agama gini aja, dong. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, kul a'udzubirobbinnas 3 kali, kul 3 kali, alhamdulillah 3 kali, tiupin di air udah. Lah itu doanya. Udah segitu. Nah, itu Iya. sembunyi karena doa itu, Bu. Bukan karena yang di badan. Tapi kadang gak usah sebutin leluhur itu, Pak. Nah, itu salahnya di situ. Nyambat itu namanya. Bener kan? Iya, leluhur saya sebut. Lah iya. Apakah di Al-Qur'an mengarahkan, apakah Rasulullah mengarahkan satu contoh ilah atau Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahul Fatihah. Baca Al-Fatihah terus ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Enggak ada. Rasulullah pun tidak mengajarkan seperti itu. Itu yang pada mendatangkan jin. Iblis itu loh. Itu yang berpindah-pindah itu. Emang saya pernah juga ketabrak mobil itu mental hampir 50 meter. Saya bangun gak kenapa-napa. Jin iblis sengaja menunjukkan kehebatannya agar manusia itu percaya dan yakin. Iya, Neng, benar saya. Ya itu jadi Tujuannya bukan itu doang. yakin, karena masih ada penyakit. Percaya dan yakin. Gitu kan, jadi. Padahal kalau sudah diyakini, hancur semuanya. Dah sampean nanti pulang dari sini sholat tobat, ya kan? Jalani sholat tobat malam, perbanyak zikir istighfar sama sholat Nabi. Saya doakan usahanya pulih kembali.
hal-hal yang sampean yang di luar nalar itu sudah tidak ada lagi. Sampean tetap yang sehat, ganggu saya udah nggak ada nggak lagi. ada. Yang aku kan biangnya memang yang tadi Bu, sebenarnya leluhur. Jadi orang minta tolong, orang pintar bilangnya ini kiriman, orang minta tolong ini bilangnya santet, bilang minta tolong ini buat tumpal. Makhluk gitu ngobrol sama orang pintar itu sama jin nyambung, diceritakan ke orang ini sembuh kagak, buat pedoman. Padahal orang menanam kebencian. Dukun itu tuh pakainya bisikin Bu. Jadi bisikin yang orang pintar yang Ibu mintain Tapi tolong. kalau ini ya Pak, itu yang teman saya itu, saya kayak gini pakai mediator begitu, tapi dia masuk. Dia bilang saya suruhan dia gitu. Gitu Pak, Caranya, begitu. iya. Akhirnya timbul ngadu domba Bu. Ngadu domba seperti itu. Jadinya Ibu jadi susun ke orang itu tersebut terus. Ini udah ringan plong, udah. Tadi ini juga kepala keliangan nggak nyaman. Saya tahu. Tahu lah orang Makanya satu kita buang. darah gimana? Makanya dibuangin, jadi udah fresh semuanya. Tahu dia satu darah. Ini namanya keluarga pendekar ya Ibu ya. Saya terang-terangan, saya pernah ya di bar kata Saudara saya ada yang punya ilmu rawa rontek. Widih, keren itu Bu. Cerita. ada nyata Bapak. Nyata demi Terus pernah Dulu, enggak, dulu itu uak saya Kenapa itu pengakuan rawa rontek itu udah pernah potong? kalau ibu saya cerita emang ada deh. Cerita. enggak ya emak saya pernah Sampai lihat buktinya udah dipotong. Emak saya i- ngobrol. Mm-mm. Ini namanya Wapini, dia punya ilmu rawa rontek. Dia Jadi dulu gini, jaga kayak apa sih ya, di pohon pisang hilang celep hilang gitu. Jadi dulu tuh gini Pak, dulu zaman dulunya tuh kan enggak, dia jadi garong nih. Kalau dulu kan garong bukan maling. Dulu garong. Jadi kalau tapi garong itu ntar dibagi-bagiin lagi sama orang. Terus orangnya bisa ngilang. Orangnya celep hilang nih di pohon apa hilang Itu ndak hilang. bukan rawa rontek Bu. Kalau rawa rontek itu dipotong-potong. nyambung Itu hidup bukan kembali. ngilang. Orang itu namanya ajian panon gelap. Aji panon gelap alias panglimunan Ditembak tingkatnya. Lah itu orang. ditempelin pakai daun punggungnya gitu. Rata-rata yang milikin zaman dulu garong maling. Iya Pak. Saya juga punya ilmunya. Terus Ya. Pas dulu garong. Terus bilang orang rawa rontek. Rawa rontek berarti harus dipotong. Potong nanti Dan bisa tidak nyambung harus lagi. orang yang dipotong begini nyambung lagi. Sekarang banyak debus. Lah intisari dari itu rawa rontek. Sebenarnya bukan rawa rontek doang. dulu itu. Iya. Gak ada yang makan nasi. Karena pendalaman zaman dulu orang mempelajari ilmu wah pakainya saya sampai mantra. meninggal nggak makan nasi. Umur berapa lah? Singkong. Pakai mantra. Itu singkong, ubi, gitu. Mantra rawa rontek gitu loh. Lah, Paman saya orang Tegal. lah kalau ditembak satu contoh ditusuk, cus, tarik pisaunya nyambung lagi. Itu namanya ajian banyu turu. Itu. Orang nih dikubur 40 hari, tinggal sehari lagi katanya dia mencelat, akhirnya dibudek jadi nggak bisa cerita. Itu katanya kan. Nyata orangnya ada, itu uak saya. Dan uaknya menceritakan ke Ibu. Kok emak saya saksinya masih pada hidup? Waktu Orang-orang mau zaman meninggal, gini, dulu, nih. waktu mau meninggal, pesen sama emak saya, Mrah, nanti kalau saya mau meninggal ini begini-begini, nggak ini kamu ambil daun ini kepiukin 3 kali ya ke kaki saya. Itu mending nungguin emak saya. Iya, depannya daun apa? Daun lontar. Apa Bukan daun lompong yang wulung gitu. Kalau nggak daun wulung berarti godong kelor. Itu pembelajaran kejawen mantra. Ilmu saya nggak pakai kalau begitu. Mau dipakai lompong Enggak, wulung itu segala enggak. Kalau Jin yang ini, pakai begitu. kalau ini yang katanya dari Mbah Laki, berarti itu yang jaga, ibarat kata yang emang jaga itu ya dia bilang leluhur saya gitu. Itu dia mungkin tuh yang dodok di rumah saya, mungkin yang babat alas desa itu gitu. Kampung itu, Kampung Grinting. Itu di situ tuh Pak, paling kampung itu tuh paling diiniin. Kenapa Grinting Brebes terkenal sampai sekarang? Memang zaman dulu banyak. Terus kalau uas saya itu kan di Tegalnya Tegal mana ya lah? Jadi orang-orang itu pembelajaran ilmunya itu pakainya mantra nyambat. Nyambat itu berarti orang zaman dulu karena pemahaman tentang ilmu masih dangkal. Jadi ngelihat sosok, coba zaman dulu jinnya tuh pakainya nenteng koper. Ngakunya kan penampilan pakai sorban, pakai jubah, pakai potong Jawa, percaya dan yakin masuk blang. Emang gak Gitu ada yang loh. makan nasi Mbak?
Rata-rata begitu pendalaman kejawen. Jadi ilmunya sampai Makanya hari ini, detik ini, dan untuk seterusnya sudah terputus. Sudah. Kita hidup bukan di zaman kerajaan, hidup di zaman republik. Segala kebutuhan diukur pakai materi, bukan dari kelakuan yang baik. Mau sebaik apapun, mau bahasa sesantun apapun, orang susah ngomong tetap dibantah. Itu real. Benar apa enggak? Fakta. Makan aja deh, makan deh. Tapi kalau orang banyak harta, ngomong salah, nggak ada yang berani bantah. Tapi dengan hartalah itu supaya amanah, supaya Allah tetap membimbing di jalan ridhonya. Kuncinya itu doang udah. Jadi kalau berurusan ilmu nggak ada. Ada orang berilmu sakti itu hidupnya kaya, pasti sengsara. Karena apa? Setiap waktu saatnya mintanya bukan untuk keberkahan, minta keilmuannya. emang Sih banyak sih anak di kampung itu tuh pada kaya. Eh? apa sih? Nggak ada yang kaya. Iya, kalau saya ngomong fakta. Emang Dari keluarga saya nggak ada. standar-standar aja. Ada yang kaya raya Nggak ada. Padahal keturunan dari bapak saya tuh orang kaya-kaya. dulunya. Bukan dulunya, mbah saya itu dulu kerbaunya itu 55 biji di Iya, tapi kan kandang. yang dulu-dulu untuk Mbah saya ya kan nggak begitu jauh gitu kan dari bapaknya bapak Iya, saya kan nggak kalau- jauh. Sekarang Iya. ibu udah lega ya. Lega apa masih ada yang ganjel? Dari Ada ibu di saya hati. emang Ibu tetap kekeh ya, tetap jarang kekeh yang makan itu. nasi. Padahal makhluknya aja udah ngomong sendiri loh. Dia yang membuat penyakit ke ibu loh. Iya, karena sampean pedoman yang di luar sana. Itu Ya loh. sekarang saya nggak ngerti gimana. Nah, udah nggak ngerti dikasih tahu sampean tetap ngeyel kekeh terus. Ya maksudnya gini Pak, ya dia ada di badan saya tapi dia nggak ini enggak Pak. Dulu nih terang-terangan nih saya ya. Dulu nih saya suka bikin kopi manis, kopi pahit Sajen. gitu. Sajen ya? Buat leluhur gitu kayak kelapa hijau gitu. Saya suka Rutin begitu. ya, kayak Iya. gitu ya? Soalnya karena gini, katanya aku pernah berobat sama orang Jawa Timur, itu muda kayak Bapak, katanya gini, kamu tuh keislamannya sama kejawen, kentalan kejawennya, jangan kamu jangan ditinggalin. Gitu. Nah, itu orang seperti itu yang salah. Itu orang Jawa Timurnya, gitu. Itu tuh kadang berdalihnya dengan itu adat budaya. Padahal sebenarnya nggak begitu, Bu. Sebenarnya nih, Itu yang di malah sini, ngundang jin terus menerus. yang tadi selalu bikin amarah saya itu yang ada di perut. Yang ada di perut, saya bener ada di perut, yang di perut. Kalau yang di sini, orang saya tahu semua kok yang di badan saya. Kalau yang di sini, ini yang suka ganggu kayak orang laki gitu. Padahal saya jelek, tapi ngeliat saya nggak tahu deh orang laki. Terus, ya, orang pokoknya saya tuh percaya diri aja gitu. Ngadepin siapa aja saya percaya diri. Gitu. Tapi nanti Yang bikin biasa bisik hatinya ini udah nggak ganjel, tetap kekeh itu kiriman, itu batu bal, Iya bener Pak. itu hatinya sampai yang ngomong pada udah dijelasin begitu. Tapi tetep nggak Pak, nyambung. coba Pak. Itu tuh pokoknya tarik Pak, masukin coba gitu Pak. Lah itu udah semua. Udah dijadiin satu. Lah kalau orang cuma ditarik ditanya, jin bisa ngomong. Saya bukan tipe orang yang nurut kata jin. Jadi itu Bapak tadi udah Makanya diambil kalau semua nonton jadi tayangan satu. videoku sampai akhir, sampai nontonnya pas waktu lagi. Kalau yang mau tumbal ke sini, itu jadi sampai Oh, semangat. jadi tonton semua video saya jadi Pak, paham. itu udah punya dia juga udah di semua dijadiin satu. Semua. Oh ya udah. Itu makanya sampai tinggal sholat tobat. Iya ya udah. Pak, iya saya Sholat jalanin. tobat Udah, perbanyak ini zikir secara- istighfar. secara hidup normal aja gitu ya. Iya, sampai sholat tobat perbanyak zikir istighfar. Terus udah nggak usah buang Istighfar duit sama ke sholawat Nabi. Udah. Dukun-dukun itu tuh nggak usah. Sampai lari kemanapun ke dukun manapun Emang tidak akan fungsi ada udah. Pak, ada orang tua yang bilang begini, kamu kemanapun gak bakalan ini, kamu tuh sholat apa ada sama Pak itunya aja itu kata bapak gitu, suruh diiniin gitu. Tuh. Tuh. Jadi pengakuan kehilafan sama Allah perbanyak istighfar supaya Ya dapat saya syafaat ngakuin dunia. ya, saya berobat, dikasih air minum. Saya ya namanya orang berusaha sih pengen bangkit lagi Nah, gimana iya, kan nggak makanya bisa nyalain lemahnya juga orang ya. sekarang Ketidaktahuan. seperti itu buat pedoman sono ketidaktahuan sini, sono saya, sini, ya sono sini, bilang penyakit ini sembuh enggak, penyakit ini sembuh enggak. Nah, jadinya menanam kebencian di situ. Di sini cara penanganan saya real dan saya ceritakan jalurnya dan apa sedetil mungkin biar orang paham. Terus kayak misal orang kesurupan mengaku-ngaku, saya suruhannya si A, Nggak usah saya dipercaya. suruhannya si B, namanya jin Bu. Pinter licik dia mengadu domba, nggak mungkin lah Tapi dia mengaku yang Kalau sebenarnya. kalau itu Pak, kalau yang ditarik punya dia tuh begini langsung Pak.
langsung suka-suka. Udah begitu. Sampai jangan buat pedoman. Nah, saya terang-terangan ya, saya pernah beribarat kata, saya kan nyunatin adik saya yang bontot. Ini cerita nyata ini. Saya nyunatin adik saya yang bontot, yang nyunatin dan saya. Itu abis sunatan, itu saya main ke kampung suaminya dia, ke Purwokerto, nyewalah rombongan 1 mobil helep. Saya mampir ke Curug Cicedok, Curug Cicedok tuh mampir, mandilah. Orang kan air curugnya kan, gini banget, gede banget tuh Curug Cicedok. Saya mandi di situ sama orang tua. Saya pulangnya belakangan sama emak saya. Kata saya gini, mak. Saya tuh di situ teriak, ya Allah ini kok ciptaan begini banget gitu ya. Saya pulang belakangan sama emak, mak kok bau wangi ya mak, kata saya. Udah kamu jangan berisik, diem aja, ada yang ikut, kata emak saya gitu. Udah malamnya saya ngimpi kalau saya emang selalu lewatnya ngimpi, datangnya lewat mimpi. Itu air yang aliran curug itu sama pohon yang satu itu, air itu ke atas sama petir bertarung. Jeber, saya tangkap gitu. Saya tangkap bener-bener saya tangkap. Dapatnya apa? Jenglot berkalungkan ular. Jenglotnya nyata. Mimpi di mimpi. Iya, mimpi nih. Jadi jenglot itu saya pegang, kalungannya ular. Gak lama kemudian dia suka datang dalam mimpi saya. Saya ibarat kata bersetubuh deh. Iya. Dia bilang kasih nama Pangeran. Nama saya Pangeran, kata gitu. Kamu kalau mau dagang sebut saya namanya ini gitu. Lama berselang, suami saya suka ngeliat. Itu siapa mah depan pintu? Nggak tahu pak, kata saya. Itu pakainya katok kolor, kata gitu. Kayak orang katok itu kan. Iya, zaman kayak dulu. baru kelinting kan begitu. Perang. Udah suka, Pak, tadi kan Bapak udah pulang, kenapa sih? Enggak, tadi bukannya Bapak udah bikin kopi? Belum, kata suami saya. Lah selang, saya dagang mah sederhana dapetnya. Tapi saya ngumpulin duit tuh enak banget. Sampai emas saya semangkok, tanya no adik saya. Tapi itu dagang mah sederhana, dapetnya nggak seberapa. Lah selang, ada kali hampir setahun ya. Saya ngimpi lagi. Kan saya kadang saya sebut namanya, kenapa kamu mau dagang nggak sebutin nama saya, jadi saya nggak bantuin gitu kan. Akhirnya pas udah gitu saya ketemu mimpi, terus kalau saya udah kaya ada tumbalnya nggak? Nih kata si ini nih, si Pangeran ini, ada. Siapa? Anak kamu. Idih, enggak, saya mendingan gak kaya daripada saya anak satu-satunya buat tumbal. Terima kasih, saya bilang gitu. Sampai sekarang saya nggak ini. Gitu Pak. Saya pernah bersetubuh sama bangsa begituan Pak. Iya, sama jin. Iya bener. Nah, Karena di kenapa badan makhluk sampean itu ada contoh jin. kalau ditempatkan langsung berarti makhluk itu ngerasa mampu. Kenapa makhluk-makhluk itu di depan saya tak berdaya? Karena tidak akan mampu. Paham? Jadi ngomong ya sekedarnya ngomong ya harus posisi jujur-jujurnya. Karena aku bukan tipe manusia yang di luar sana cukup hanya sekedar pengakuan. Makhluk ngeyel depan saya makin kelar cepet gitu. Iya, Jadi mau bentuk Kalau naga, habis- ular, harimau, gendong, kalau leak, habis berhubungan tidak berlaku di badan, hadapanku. itu di dalam mimpi saya, itu duit berceceran di kasur. Demi Allah saya nggak ngomong bohong Kak. Bener. Berarti yang pesugihan itu sampean loh. Tapi kan saya nggak makan lagi. Tanpa sampean sadar itu dia yang pesugihan. Itu kan datang sendiri. Saya nggak makan begitu. Saya kagak minta. Ya perasaan sampean Itu datang pun saya udah saya sendiri. putusin. So saya nggak mau. Nggak selang lama kemudian ada seorang bapak-bapak itu ketemu lagi dalam mimpi, pakainya sarung putih, pakai baju yang sininya putih, itu matanya satu di sini. Beda Nyariin jauh. anaknya. Anak saya mana? Anak bapak yang mana? Anak saya ada di sini. Saya nggak tahu anak bapak yang mana. Anak saya selalu sama kamu, Pangeran. Saya udah nikah sama anak bapak. Saya bilang begitu. Orang saya nanya udah berhubungan badan, saya beritahu. Habis itu udah saya nggak udah berapa puluh tahun itu sudah saya nggak iniin lagi. Udah nggak. Pas dia bilang ada nanti tumbalin anak kamu. Oh terima kasih. Saya nggak mau. Saya mendingan hidup susah daripada saya anak satu-satunya buat kamu. Saya bilang begitu. Kan gitu. Itu dalam mimpi Pak, apalagi nyata coba. Itu yang dibawa alam sadar aja saya kagak mau. Ya kan? Jadi kadang-kadang gini loh Bu, namanya orang usaha itu
pasti ada masa jayanya, ada masa surutnya. Dan kebetulan ibu tuh Usia, menemukan rezeki, iya. jodoh, pati, Jadi, rezeki sudah diatur. kebetulan ada seperti itu Bunga dikaitkan. begitu keluar mekar, tidak mungkin itu mekar untuk selamanya. Ada waktu kalanya bunga itu akan rontok. Rezeki juga sama diukur dari usia. Itu aja. Rezeki diukur dari usia. Contoh kayak makan dulu waktu muda makannya gimana? Waktu muda tenaganya sekuat apa ngangkat beban. Itu karena diukur usia sudah berkurang. Proses rezeki juga sama berkurang. Gitu. Maunya Jadi, kaya terus. nggak bisa. Kalau orang satu contoh punya senang terus, ya berarti jadi bayi terus. Keluar jadi bayi, tumbuh dewasa nanti tua. Itu perimbangan keukuran rezeki di situ. Nggak mungkin untuk selamanya, nggak ada. Itu dulu bikin perjanjian apa sih ya? Wah, begitu. Nah itulah Bu, saya dengan Mas Yanto dengan tim itu tuh sudah mengalami beberapa kali pasien yang memang minta tolong ke sini, dan memang yang berawal dari perjanjian leluhur yang mereka tidak ketahui. Jadi pemirsa ya di rumah ya, ini buat contoh nih, ini buat contoh satu ini. Tapi sebelumnya memang ada, cuman kita tidak bikin video karena kita tetap pakai adab. Kita izin, kalau memang tidak diizinkan ya kita tidak buat video diunggah gitu, karena ibu ini melakukan ya oke. Tapi sebelumnya memang ada juga yang seperti itu. Jadi untuk para pemirsa di rumah, jangan pernah berhubungan dengan yang namanya makhluk jin. Dari berbentuk jimat ataupun mantra-mantra rapalan itu jangan. Kasihan keturunannya nanti sesudahnya. Karena mereka yang tidak tahu apa-apa dengan perjanjian tersebut, akhirnya mereka yang kena imbasnya. Seperti ibu ini. Itu loh. Awalnya memang dikasih enak dulu nih. Dikasih kesenangan duniawi, harta. Dengan usahanya yang enak, lancar. Itu memang diperbantukan oleh makhluk seperti itu. Nah nanti dibikinlah jatuh, langsung. Ada rasa kekecewaan di makhluk itu yang memang mereka tidak merasa terpenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Sudah akhirnya Yang penting seperti nanti itu pulang dari prosesnya. sini sholat tobat, sebelum 5 waktu dijalani, pengakuan kehilangan sampean, banyak istighfar, sholat Nabi. Saya tidak bisa pakai bahasa Arab doanya Mas, pakai bahasa Jawa, Allah lebih tahu. Pakai bahasa Ya Allah, Indonesia, Jawa boleh. aku wis ora kuat nemen bahasanya. Aku njaluk diangkat ya Allah, kesulitan aku ya Allah. Aku selelah nemen, aku pengen gawe seneng wong-wong sekitar ya Allah. Orang tua. Iyalah. Aku wis lelah nemen, Orang angkat dari dulu saya kesulitanku. nyenengin dari ponakan Angkat semua. dari kesusahanku, angkat dari segala penderitaanku. Mending ditumpahna nang ngarepe Gusti Allah, wis di tangan. Nah gitu ya Bu ya. Ayo. Sekarang ibu itu udah ikhlasin. Ya Mungkin udah. itu rezekinya dia gitu ya. Nah ibu sekarang dengan cara ibu minta sama Allah, nggak usah lagi datang ke orang-orang pintar, nanti numpuk lagi jadi penyakit ya. Jadi apa yang Mas Yanto kasih saran, ibu sholat tobat, mintanya sama Allah dengan berlinang air mata untuk menyenangkan orang tua. Yakin pasti dikabul. Dengan semua perjuangan ibu, mudah-mudahan ini yang terakhir ibu datang ke istilahnya paranormal ya. Udah, jangan lagi kesana-sana ya Bu. Sebenarnya Nanti saya malah juga numpuk. udah lama banget nggak pernah datang begituan lagi. Hati saya kayak udah nggak percaya Udah nggak begituan. percaya karena nggak pernah ada hasil ya. Iya, udah capek, saya udah lelah. Tapi karena kemarin habis lebaran saya Pak ini kan, udah. Tapi nyatanya saya berobat sama orang itu pas dia ambil kawat yang segini, yang di sini satu, yang di sini satu, terus saya sembuh tangannya, ini kan. Jadi kan antara percaya nggak percaya. Itu ibu pas diobatin itu ibu ngeliat di Ada barangnya tuh saya foto, tangan ibu dipegang sama diginiin. paranormalnya kan. Ini kan kelapa nih, kelapa degan Iya. dibobok. Ini kelapa degan kan nggak ada apa-apanya nih, Iya. air. Saya diginiin, tetesin minyak kayak sebang segini, Ya. taruh di sini. Itu ada yang kesedot sini, itu panasnya kayak ada apinya panas, langsung diambil. Gini. Saya bilang gini, Pak Ustadz, ini dulu yang suka kalau dagangan saya laris, lagi rame-ramenya ini tangan saya bengkak segini. Bengkak, tahu-taunya bengkak segini. Diambil dikasih minyak di sini nggak bisa. Larinya ke sini. Diambil dari sini. Di sini lebih sakit banget nih ngambilnya. Kalau sepengalaman saya Bu, namanya penyakit goib itu ya goib. Goib itu tidak Tapi dia tidak bilang terlihat. begini,
Itu permainan, Bu. Kak tadi gini, kamu mau dinyatain, mau diliatin wujudnya apa enggak gitu. Saya pengen Pak, saya pengen liatin wujudnya. Terus akhirnya saya minta yang di bawah meja dagangan saya itu diambil. Saya bilang gitu, ada fotonya yang saya foto. Sini ya Pak, bol, sini bol. Sini bol. Itu yang ngambil di bawah dagangan Ibu siapa? Orang ini. Ya orang itu kan. Itu sebenarnya trik, Bu, permainan. Tapi nyatanya tangan saya sembuh gimana, Neng? Itu sugesti, Bu. Tapi tangan yang udah berapa puluh tahun sakit sembuh. Itu Cuman sugesti. gini doang. Nanti direndam pakai air daun miana, diginiin, ntar juga pelan-pelan hilang. Tapi nyatanya sembuh. Ya emang nyatanya sembuh, ini sembuh udah normal kayak dulu lagi, sama udah. Ini ngangkat air segelas aja nggak bisa, Neng. Mandi aja saya nggak bisa, buka kaos aja nggak bisa saya. Sisiran aja disisirin. Ini tangan udah nggak ada rasa saya, udah kebak semutan, udah nggak ada apa-apanya. Nih. Yang terakhir kemarin yang habis lebaran aja, nih. Tuh. Serem ya, Bu. Ini yang di Sampai bawah karetan gitu ya, warung Bu? tuh. Ini yang di meja dagangan saya nih. Wih, bentuknya kayak pocong. Kenapa saya bilang ada? Karena saya tahu lihat sendiri, Neng. Iya. Dalam itunya nih. Iya, Ibu lihat sendiri. Dan karena Pak Ustadznya yang ngambil kan. Nih, terus. Bukan Ibu yang ngambil kan. Ya kalau saya mana kuat Nah, nih. itu Dalamnya begini. Ya itu ketidaktahuan, Bu. Ini sebelum badak saya. Tapi memang udah keyakinnya Ibu ini ya. Iya, jadi sebelum saya kesini terang-terangan yang saya gatel itu kalau sebelum belum keluar yang kata getah bening itu di sini sampai gede-gede banget. Ya saya dibilang nggak percaya tapi saya sembuh, ya kan? Dibilang nggak gimana gitu itu diminum itu langsung ini, Neng, apa yang gatel-gatel tuh bersih semua saya. Iya. Ini yang badan saya suka kaku-kaku kayak kayu itu sampai sekarang, Neng. Nah, Ibu kan tadi udah denger sendiri. Itu permainannya siapa? Ya jin itu. Iya, leluhur kan? Nah, Ini Iya. udah kan? Ini rasanya gimana udah? Agak ikhlas dikit sih, Pak. sedikit. Rasa di badan Oh, sampean. udah enteng. Enteng. Kalau ikhlas tuh yang Saya mana? 3 hari nggak tidur loh, Pak. Saya nggak nanya tidurnya. Nggak, udah 3 hari mas saya nggak tidur. Saya juga nggak Ya tidur. Itu persiapan yang banget. Nih, berarti udah. Ini pasien terunik. Ini dari sekian pasien selama Mas Yanto di Bogor, baru inilah yang paling rekor. Paling kekeh Sampai saya dengar dengan ceritanya pendiriannya kelingan juga. pemirsa. Gitu loh. Jadi alhamdulillah berkat rahmat ridho si siapa namanya? Rofiko. Bagus Berarti namanya Rofiko. ini sudah terlepas dari segala belenggu tersebut yang didatangkan kaitannya tuh fitnah mudorot. Nah, mudah-mudahan Rofiko ini tidak buat pedoman karena rata-rata Rofiko ini sudah sebelum jauh ke sini berarti sudah Melanglang buana. pinter. Intinya untuk mencari penangkal ataupun pengobatan selalu bahasanya penyakit kiriman, penyakit buat tumbal tapi sembunda pemirsa. Yang ada hidupnya hancur segalanya. Tapi alhamdulillah detik ini karena ridhonya Allah, Rofiko, aku yakin karena asal menjalankan saranku, menjalankan sholat tobat, perbanyak istighfar juga sholat Nabi, Rofiko akan kembali lagi manusia normal, usahanya akan pulih kembali. Itu ada yang bikin saya Jadi- malas sholat juga sih ya. Iyalah, Pesan sudah saya, pasti. jangan yang namanya percaya perihal leluhur. Apalagi sama diselimuti dengan rasa Apalagi dendam. leluhur itu Iya, makhluknya dendam banget mengaku. saya. Hanya Nggak, kemarin sih saya nggak pengakuan, dendam pas emak saya itu buat sakit pedoman. itu saya dendam Ntar dulu banget. nih lagi jelasin. Hanya buat pengakuan, yang ini buyut ini kipoleng cuman pengakuan. Ngaku doang buat pedoman. Ya. Coba kalau jin itu ngakunya upin ipin, orang ndak mau, kurang keren. Coba kalau jin itu datang pakainya kolor kaos singlet, manusia tak percaya dan tak yakin. Tapi karena datangnya pakai potong Jawa, komprang, pakai sorban, pakai jubah, bawa tongkat, kemerlapan, seolah-olah itu benar dan diyakini. Makanya jin menyerang dari segala bangsa manusia, dari segala penjuru tipu dayanya untuk meyakinkan cara apapun semuanya mereka dilakukan. Yang penting untuk mendapatkan yang dicuri yaitu iman. Manakala iman sudah tercuri, salah satunya seperti ini. Sudah yakin cenderung apa penjelasan yang di luar sana dan yakin penyampaian dari makhluk tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara. Salam satu Nusantara. Takbir. Allahu Akbar.